Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johana Sibuan, NIM 2010-3011, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, jurusan Hukum Tata Negara. Di sini saya akan membacakan tentang tugas kuliah saya yang berjudul adalah Putusan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2023 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Leonardo Siahaan SH, alamat Perumahan Taman Alamanda, Blok B7 nomor 24, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai pemohon pertama yaitu Riki Doni Lahmot Marfaung SH, alamat Jalan Gudung Palura Utara, Blok C nomor 89, Kecamatan Tabet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai pemohon kedua dan selanjutnya disebut sebagai para pemohon, pembaca permohonan dan para pemohon, mendengar keterangan para pemohon, memeriksa bukti-bukti para pemohon. Selanjutnya yaitu adalah duduk perkara, menimbang bahwa para pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 28 Maret 2023 yang diterima di Kepanitraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Maret 2023 berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 31 PUU PAN MKAP 303 2023 dan telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik pada tanggal 3 April 2023 dengan nomor 36 PUU 2023 yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 20 April 2023 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 April 2023 dan diperbaiki permohonan bertanggal 26 April 2023 yang diterima Mahkamah pada tanggal 26 April 2023 dan pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut. Dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang pertama adalah bahwa pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, perubahan ketiga menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Yang kedua adalah bahwa selanjutnya pada pasal 24C ayat 1, perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Yang ketiga adalah bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan oleh UUD Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kemudian oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pada pasal 10 ayat 1 huruf A menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusan bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang keempat, bahwa selanjutnya kewenangan MK dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya memutus pembubaran partai politik. Selanjutnya, pada kedudukan hukum atau legal standing para pemohon, pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau privat atau lembaga negara. Selanjutnya penjelasan pada pasal 51 ayat 1 menyatakan yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Kemudian berdasarkan pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang beracara dalam perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat adanya kerugian Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut. Yang pertama adalah ada hak atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah hak atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perpu yang dimohonkan pengujian. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik, khusus, dan aktual dan setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau perpu yang dimohonkan pengujian, dan ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan kerugian konstitusional seperti yang diadili tidak lagi atau tidak akan terjadi. Selanjutnya adalah alasan permohonan. Mahkamah Konstitusi pernah membatalkan suatu undang-undang yang dimiliki masa tunggu pemberlakuan, bahwa faktanya Mahkamah Konstitusi telah membuat putusan mengabulkan permohonan pemohon yang dimana undang-undang yang dibawa atau dimohonkan masih belum berlaku atau masih menunggu waktu undang-undang tersebut berlaku. Kejadian ini terjadi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 110 PUU tahun 2012 yang mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. Pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pasal yang dipermasalahkan adalah pasal 96, pasal 100, dan pasal 101 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 153 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5332. Selanjutnya adalah petitum, bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut, yaitu mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua adalah menyatakan pasal 100 ayat 1, pasal 237 huruf C, pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Yang ketiga adalah memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.